Oke, sepertinya sudah mulai record oleh Ayu. Terima kasih Ayu. Baik teman-teman. Oke, got it. Baik teman-teman, untuk kelompok yang pertama ini dipersilakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 monggo bersiap-siap untuk melaksanakan presentasi, silakan. Halo kelompok 1, silakan untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Pak, sebentar. Baik, ditunggu. Oke, screen-nya sudah muncul, terima kasih. Monggo untuk mulai melanjutkan presentasinya. Ada Dinda, Tiara, dan ada Nurul Fitri Handayani. Dari prodi mana ini, Kak? Kakak-kakaknya dari prodi mana ini? IPA atau dari PTI? IPA dan PTI, Pak. Oh, dari PTI. Baik, silakan. Silakan dimulai, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan yang berjudul maksud dari mata kuliah kewarganegaraan yang dianggotai oleh Dinda Tiatinara 010, Fitri Handayani dan 02. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian, yang kedua visi dan misi, yang ketiga cakupan, kelima kompetensi. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 3 mewajibkan mata kuliah kewarganegaraan disampaikan di perguruan tinggi. Dalam penjelasan Pasal 35 Ayat 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Visi dan misi mata kuliah kewarganegaraan. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi. Guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu, kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya asing, disiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai,
berdasarkan sistem nilai Pancasila. Cakupan materi mata kuliah kewarganegaraan meliputi identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM, dan lain-lain. Tujuan mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama yaitu menjadikan peserta didik yang profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu kewarganegaraan. Yang ketiga, mampu menerapkan nilai, norma, dan etika akademik. Kompetensi. Menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara. Menjadi warga negara yang komit terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi, berpikir kritis terhadap permasalahannya. Memiliki pengertian internasional tentang society dan menjadi warga negara yang kosmopolit. Beradaptasi dalam satu, upaya menghentikan budaya kekerasan dengan damai dan menghormati supremasi hukum. 2. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat dilandasi sistem nilai Pancasila dan universal. Berkontribusi terhadap berbagai persoalan dalam praktik polisi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Sementara untuk kelompok yang kedua, monggo persiapan dulu. Untuk kelompok 2 akan kita paralelkan. Silakan. Ayu untuk kelompok 2 mana Ayu? Monggo persiapannya untuk kelompok kedua. Sudah ada kelompok kedua? Yang tadi ini kelompok dari IPA atau PTI teman-teman? Yang barusan presentasi. IPA dan PTI. Dari IPA dan PTI? Ya, Pak. Baik, gabung ya teman-teman ya. Nanti dikasih Pak Ferry keterangan mana yang sudah gabung, mana yang satu kelompok itu gabung, mana yang satu kelompok itu memang tidak gabung, dikasih keterangan. Baik, selanjutnya teman-teman. Untuk kelompok kedua, siapakah yang akan presentasi? Saya kelompok 2, Pak. Oke, baik. Tapi kemarin katanya minggu keempat. Kelompok kedua. Minggu keempat. Benar? Pak Ferry, dalam catatannya Pak Ferry itu hari ini presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, biar tidak menunggu terlalu lama, apakah kelompok 2 sudah siap atau belum siap? Belum siap, Pak. Belum siap, baik, langsung saja ya. Jadi untuk kelompok kedua akan tampil minggu keempat dengan kelompok ke-2, 3, 4. Jadi kita harus di minggu keempat itu 4 itu sudah selesai. Berarti akan ada 3 presentasi nanti. Teman-teman ya, insya Allah nanti Pak Ferry sudah mulai masuk lah di minggu depan itu.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Baik, Pak Ferry akan review untuk pertemuan pertama ini. Jadi itulah kewarganegaraan teman-teman, sebuah materi mata kuliah yang memang ditujukan untuk mahasiswa S1, dan tujuannya adalah bagaimana kita menjadi seorang warga negara yang memang nantinya bisa bisa eh, memiliki sebuah komitmen, memiliki sebuah toleransi, memiliki sebuah hal-hal yang sifatnya nanti bisa eh, dijadikan sebagai penyeimbang dalam adanya roda kehidupan di masyarakat, sehingga apapun yang kita kemudian lakukan itu semuanya bisa optimal dan bisa berpartisipasi dengan program-program yang ada di masyarakat maupun program-program yang memang ditujukan dari negara oleh masyarakat. Dan kita belajar untuk mendewasakan diri teman-teman. Jadi bagaimana mendewasakan diri dengan cara kita mengerti fenomena ada di sekitar kita dan kemudian merespon serta memberikan solusi. Jadi harapannya adalah mata kuliah kewarganegaraan ini memberikan kita sebuah pola-pola berpikir kritis, pola-pola berpikir reaktif, sehingga kita sebagai seorang sarjana itu akan memiliki sebuah keluasan berpikir yang pada akhirnya nanti menyebabkan kita bisa kemudian merespon setiap permasalahan dan kemudian mendapatkan sebuah data, melakukan sebuah tindakan berliterasi, serta mencari tahu dengan kedalaman pemahaman kita sebagai seorang sarjana apa permasalahannya dan di mana kemudian mata rantainya, dan pada hakikatnya semua permasalahan akan lengkap dengan sebuah solusi. Dan kita akan coba untuk telusuri sampai di mana kemudian nantinya kita bisa mengurai permasalahan kebangsaan yang ada atau permasalahan kemasyarakatan yang ada, sehingga bisa diambil sebuah akar solusi yang dimana nantinya semua solusi harus kita benturkan pada sebuah ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Kenapa kemudian teman-teman setiap masalah itu harus dibawa ke ideologi Pancasila? Tapi ideologi Pancasila sendiri kita bisa mengetahui bahwa ideologi ini adalah sifatnya final, ideologi ini sifatnya adalah panutan hidup, pedoman hidup. Nah, ketika kita menggunakan ideologi ini sebagai warga negara yang baik, maka sudah jelas dalam ilmu kewarganegaraan tidak ada seorang masyarakat di Indonesia yang tidak beragama, semua beragama dan mereka menganggap semua agama baik. Berikutnya adalah tentang bagaimana berkehidupan sosial berkemanusiaan yang beradab. Dari sila kedua. Berikutnya yaitu tentang bagaimana upaya bersatu. Itu ada di sila ketiga. Berikutnya yaitu ada upaya bagaimana melakukan sebuah permusyawaratan dalam setiap permasalahan. Itu ada di sila keempat. Dan untuk mencapai sila 1 sampai sila 4 kemudian itu tujuannya yaitu di sila kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jika teman-teman kemudian bisa mencari tahu dan kemudian mengulas lebih dalam hakikat dari Pancasila itu sendiri atau ideologi, maka sudah jelas kita sudah menemukan sebuah value, kita sudah menemukan sebuah grand plan pemikiran besar tentang bagaimana sebuah permasalahan kebangsaan, permasalahan kemasyarakatan yang ada atau isu-isu fenomena yang ada dalam sekitar kita itu sebenarnya jawabannya sudah ada dalam Pancasila. Hanya saja pelaksanaannya berbeda teman-teman. Jika pelaksanaan itu tidak berbanding lurus dengan sebuah teori, maka masih sangat banyak isu-isu politik dan segala macam bola-bola panas, bola-bola liar yang ada di berita-berita media sosial yang harusnya kita tidak percaya 100%. Sebab apa? Kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang calon sarjana, kita harus mampu berliterasi dengan baik sebelum kita memutuskan bahwa berita itu benar ataupun salah. Jadi seperti itu teman-teman ya, mendewasakan diri dan menjadi kita sebagai warga negara yang benar-benar nantinya bisa berguna bagi negara, bagi masyarakat, dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini seperti itu. Ada pertanyaan dari sini teman-teman? Monggo bertanya. Silakan kelompok yang tadi presentasi, boleh saya tanya dulu ya teman-teman ya. Bagaimana seorang warga negara, termasuk Anda seorang mahasiswa, menanggapi isu permasalahan kelangkaan minyak goreng saat ini? Apakah memang benar negara sudah memberikan sebuah keadilan perlindungan
ataukah sebaliknya menurut Anda? Silakan. Monggo ditanggapi dulu. Kelompok yang barusan presentasi. Silakan dijawab teman-teman. Kelompok yang presentasi tadi, monggo dijawab. Jadi wajib presentasi, wajib juga menanyakan. Jadi Anda presentasi, Anda coba untuk menggapai sebuah materi, kemudian ketika ada yang bertanya, Anda harus menanggapi. Saya akan tanya dulu kepada tim yang tadi presentasi. Baik, silakan bersuara dulu yang presentasi tadi. Baik, Pak. Ya, silakan Anda jawab. Menurut saya, isu kelangkaan minyak goreng ini membuat warga negara itu mengalami kesusahan. Karena minyak goreng ini kan bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari, seperti buat masak. Terus kalau harga minyak goreng juga sekarang meningkat, menambah beban buat warga negara. Kebutuhan hidup juga tidak hanya untuk minyak goreng, tetapi ada kebutuhan yang lain. Dan masih banyak yang dilakukan untuk mengusut kasus tersebut. Karena mengingat pemerintahan itu punya instrumen untuk penegakan hukum dan seharusnya terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan penangkapan dan jatuhkan sanksi hukum karena itu termasuk tugas Menteri Perdagangan untuk mengawasi kegiatan perdagangan. Dan pemerintah itu sebagai pengayom rakyat harus berani melawan mafia-mafia yang sudah membuat sengsara rakyat beberapa bulan belakangan ini terkait minyak goreng.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya lanjutkan, kemudian untuk pemateri yang berikutnya tadi, ada 2 pemateri. Pemateri satunya silakan untuk menanggapi juga. Monggo. Tadi ini sudah 2, Pak. Saya sama Dinda. Oh, sudah 2 Yang orang. Baik. presentasi. Iya. Baik. Sudah 2 orang. Baik, teman-teman, saya lanjutkan kalau begitu. Untuk minggu depan, dipersiapkan tampilan dari kelompok kedua. Kelompok kedua, siapa kelompok kedua? Tes dulu kelompok kedua, angkat tangan. Baik, belum ada yang menyimak. Kelompok kedua, saya akan absen dulu sampai dengan kelompok ketiga, kelompok 4. Baik, terima kasih, belum ada yang menyimak. Saya lanjutkan saja kalau begitu. Jadi teman-teman, untuk kelas Anda ini kemarin sudah dibagi berapa kelompok? 12 kelompok, Pak. 12 kelompok artinya berarti tidak perlu itu berarti 12 kelompok, berarti kalau sekarang sudah terkurangi, ini pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Baik teman-teman, besok yang presentasi kelompok 2 dan 3 saja. 2 dan 3 teman-teman. Ya teman-teman ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Itu saja dari Pak Ferry, mungkin kita akan bertemu secara tatap muka minggu depan, dan semoga kita bisa bertatap muka teman-teman ya minggu depan. Tolong di absen, jangan lupa, kalau lebih mohon maaf. Adapun pertanyaan nanti bisa di chat oleh Pak Ferry di grup kelas ataupun di grup PJMK teman-teman ya. Sekian dari Pak Ferry pagi hari ini. Bila kita pertemuan ketiga, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Pak mau tanya. Untuk yang kelompok 3 itu materinya sesuai RPS. Sesuai teman-teman. Sesuai. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya mohon izin live dulu. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih teman-teman. Saya live dulu teman-teman. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.